Karena hari sudah sore, aku memutuskan untuk menginap di pondokan. Malam harinya, aku menyempatkan diri untuk melihat kesenian karawitan di dusun Selorjo. Alunan gamelan membuatku untuk turut hanyut pada tradisi di masa lalu. Malam itu, aku benar-benar menikmati alunan musik tradisional Jawa yang sangat jarang kutemui. Tak terasa, pagi telah kembali menyapa. Aku terpanggil untuk melanjutkan perjalanan di hari kedua di Museum Tani yang terletak di Dukuh Selorjo. Museum Tani satu-satunya di Indonesia ini sebenarnya menawarkan wisata ilmu pengetahuan yang menarik. Rasa ingin tahuku memaksaku untuk mencari tahu lebih jauh mengenai Museum Tani ini. Di museum ini, aku bertemu dengan Pak Soeharto, Sekretaris Museum Tani. Aku bertanya banyak hal pada beliau. Apa yang ada di Indonesia, khususnya di daerah sini, baik itu masalah alat-alat pertanian, budaya-budaya yang sudah tidak ada dan terpinggirkan, termasuk seperti musik kepean itu yang sudah hilang, terus sebisa mungkin kembali kepada cara-cara kita hidup seperti dahulu kala yang mungkin sudah langka. Terus pada waktu dia dalam perjalanan ke suatu tempat ada apa yang pertanian khususnya itu beliau bawa, terus yang sampai kepada orang tua ya, termasuk ketua umum dan didukung seperti ini, sehingga ada seperti ini. Walaupun sementara ini satu masih ada alat lain yang belum kita sampai pajang karena situasi dan sementara musim tani di sini satu-satunya Indonesia, dan bentuknya ini aja sementara. Perawatan museum ini pripun, Pak? Perawatan pelaksanaan dan pengawasan ya sementara untuk wilayah daripada kita kampung memiliki ya, kampung Selotaran, terus belumnya ada warga sini. Untuk biaya perawatan belum ada karena kita sudah mengajukan, bukan mengajukan tapi dijanjikan sebenarnya, karena dijanjikan kita memberikan suatu kemajuan, ternyata juga belum. Yang jelas pertama adalah biaya karena menurut rencana yang pengembangan dan keinginan dari warga nanti sekitar sini akan lingkungan petani dalam artian apa, lingkup hidup ada untuk homestay yang berupa rumah asli Jawa maupun makanan dan buah-buahan yang ada di sini. Karena itulah untuk pengembangan itu memakan waktu dan biaya dan kebutuhan daripada pengelola maupun dari warga sekitar. Yang jelas itu biaya. Setelah berbincang sejenak dengan Pak Soeharto, aku bertemu dengan Pak Sugianto, salah satu tokoh dari Dukuh Selorjo. Beliau menceritakan banyak hal mengenai Museum Tani dan Rawa Jombor. Saking bapaknya Pak, Museum Pertanian ini cikal bakalipun pripun to, Pak? Ya dari Profesor Suratman sendiri dulu kan jurusan dari geografi ya, sehingga dia mengenali alam dan jenis-jenis tanah, melihat juga tanaman-tanaman. Di samping itu dari Bapak almarhum Suparnantono Sumarto, Bapak dan Profesor Suratman sendiri mempunyai gagasan sekaligus terus direalisasikan didukung oleh
desa Sendiri dan desa Sumitro. Itu untuk melestarikan daripada, karena Indonesia adalah negara agraris. Kok kenapa kok kurung ono sing mempunyai dan merealisasikan atau menggagas daripada Museum Tani Indonesia. Dengan latar belakang itu mungkin almarhum Bapak Tono Sumarto mempunyai wasiat kepada Bapak Soeharto, sehingga terrealisasikan sedikit demi sedikit. Dia ya mungkin dulu juga mengikuti dari mahasiswa KKN di seluruh Indonesia, mungkin di luar Jawa ya. Nah, sehingga terus mempunyai gagasan-gagasan dan mempunyai inventaris atau mempunyai ya macam air, macam tanah, terus binatang penyerang pertanian atau istilahnya ya kawan-kawan betul lah. Rawa Jombor dulu itu memang bukan rawa ya Maya. Itu perkampungan. Iya. Itu jadi di sana tuh ya ada sumur, ada makam, ada kampungnya Jombor itu. Iya. Persawahan, pertanian. Itu sejak penjajahan Belanda kan sering kelep gitu. Terus ada tahanan politik namanya Tapol. Tahanan politik yang Bulungan C yang ada di Klaten. Itu kan caranya di Bombong, di Bobono lho, bapak-bapak yang besok ngerampungnya lebih cepat, lebih baik untuk nanggul keliling Rawa Jombor ini. Nah, akhirnya terus dibuat itu setinggi kurang lebih 8 meter atau berapa, lebarnya 16, bayangkan ya. Iya, tapi dulu bersama-sama dengan Pramuka lah gitu ya, dengan Pramuka, dengan masyarakat. Tahun reformasi kemarin itu hanya untuk stabil agar supaya airnya itu nggak habis ya. Iya. Kalau dulu memang dijual pada waktu Jepang itu kan ini Belanda atau Jepang ya? Iya. Jepang ya. Iya. Untuk untuk Rowo itu. Difungsikan untuk pengairan atau irigasi daerah Cawas, Bayat, Jawa Tujuh. Itu kan dibuat terowongan. Iya. Tiap beberapa ratus meter ada angin-angin sumur yang besar. Iya. Enggak bisa. Kalau dengan petualangan bisa masuk sini berarti betul. Selanjutnya, aku melanjutkan perjalananku ke tempat pembatik Danar Hadi di Dusun Derajat. Danar Hadi merupakan salah satu produsen batik besar di Solo. Di tempat itu, aku bertemu dengan salah satu pembatik. Dengan ramah, beliau menjelaskan banyak hal mengenai proses pembuatan batik dari awal sampai menjadi batik yang indah. Kulo niki pembatik dari Danar Hadi. Ngoten nggih. Pembatik Danar Hadi yang di Bayat gitu. Tepatnya di Derajat Krakita. Saking Danar Hadi kan bahan. Nggih. Saking Danar Hadi bahan kalih motif. Terus mriki kula pembatikipun ngoten lho. Misalnya jenengan pesen Bu siji niki mboten dadi 3 sasi lho Mas nek mung siji. Prosesnya kan wis. Nek mung siji ngene nek kathah kan mengke sekalian dadine sekali proses bisa berapa kodi gitu loh. Oh. Rata-rata pinten sasi Bu nek ndamel ngeten iki? Paling enggak ya 2 bulan. 2 bulan. Itu paling cepat loh Mas, 2 bulan itu kalau batik tulis asli tangan. Terus nek pemasarannya niki langsung ten Danar Hadi. Oh lah itu urusan PT. Oh. Kalau pemasaran ya bukannya urusan ibu-ibu, cuma pembatik aja gitu loh. Kalau pemasaran itu udah urusan lain Mas. Oh. Setelah puas mendapatkan banyak informasi di Museum Tani, aku melanjutkan perjalanan untuk menikmati wisata perkebunan yang ada di Dusun Derajat. Panorama perkebunan di dusun ini benar-benar memikat hati. Hijaunya pepohonan memberi pengaruh ketenangan pada hati setiap pengunjung. Lingkungan tempat itu benar-benar asri dan nyaman. Aku sempat berbincang-bincang dengan salah satu warga yang tengah berkebun. Desa Kerakitan. Pertanyaannya nopo mawon gitu.
napa-napa enten nek buah mboten enten. Niki cemara niki. Niku imba kidule maoni. Kalih kidul niku sengon. Yen niku wetan niku jabon. Nggih tanaman hias. Nggih. Pertanian. Pertanian. Nggih cocok dipikir ten pundi ngoten. Di kan tebeh duwe pundi-pundi. Oh. Selamat siang Pak Lurah Sunudi. Ini saya dari teman-teman KKN PPN UGM di Desa Wisata Kerakitan ini ingin menanyakan beberapa hal mengenai perkembangan desa wisata Kerakitan selanjutnya. Pak Lurah. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, untuk perkembangan selanjutnya Pak, rencana jangka panjang dan jangka pendek perkembangan desa wisata Kerakitan ini kedepannya akan seperti apa Pak? Terima kasih atas pertanyaan. Untuk jangka pendek dulu ya. Antara jangka pendek dan jangka panjang. Pendeknya itu kita membenahi lebih dulu potensi-potensi wisata yang ada di Desa Kerakitan, utamanya dari wisata religi dan wisata air, wisata hutan. Ini kan panahnya 3 macam, tapi kalau dipandang dari segi ekonominya kan ada 5. Ada wisata perkebunan, ada wisata pertanian, wisata perikanan, peternakan dan kehutanan. Yang ini sangat langka dimiliki oleh desa yang lain. Ini kita benar-benar cara mereka seperti itu. Yang pada saat ini sudah kita benahi, utamanya untuk wisata airnya. Pada saat ini sudah dilakukan oleh BPWS Kepulauan Solo melalui dana dari APBN. Kemudian untuk jangka panjangnya tentu kita bisa mengglobalkan. Jadi seperti pada saat saya dulu kampanye di kepala negara, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang madani, artinya masyarakat yang tidak membedakan antara kelas ekonomi, kelas sosial dan sebagainya, sehingga terbentuk istilah orang Arabnya itu bergantung dari batin gitu. Kalau Klaten kan tentu kan orang aja gitu. Ini jangka panjangnya. Insya Allah nanti kita kalau sungguh-sungguh maksudnya yang kuasa juga akan